Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faira Azahra dari 11 IPA 6 akan menyampaikan materi APBD Ekonomi kelas 11. APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, APBD adalah daftar mengenai penerimaan dan pengeluaran suatu daerah dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Tujuan dari APBD yang pertama adalah tentunya meningkatkan kemakmuran masyarakat. Kedua, membantu pihak pemerintah demi mencapai tujuan fiskal. Ketiga, meningkatkan koordinasi pada setiap bagian di tiap daerah. Keempat, mengadakan efisiensi keadilan terhadap penyedia barang, jasa publik, dan lain-lain. Kelima, membantu menimbulkan prioritas belanja daerah. Keenam, menghadirkan transparansi pemerintah daerah dalam alokasi dana. Fungsi dari APBD. 1. Otorisasi sebagai dasar pelaksanaan pendapatan dan kegiatan belanja daerah. Kedua, perencanaan sebagai pedoman manajemen perencanaan kegiatan. Ketiga, pengawasan sebagai pedoman penilaian apakah sudah sesuai atau tidak. Keempat, alokasi menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan efisiensi dalam perekonomian. Kelima, distribusi untuk memperhatikan keadilan. Terakhir, stabilisasi, memelihara, dan mengupayakan fundamental perekonomian. Mekanisme penyusunan APBD. 1. Pemerintah daerah mengajukan rancangan APBD atau RAPBD kepada DPRD pada bulan Oktober. DPRD mengambil keputusan selambat-lambatnya 1 bulan setelah anggaran. Apabila DPRD setuju, maka RAPBD diubah menjadi APBD. Apabila DPRD tidak setuju, maka RAPBD anggaran tahun ini akan digunakan untuk RAPBD pada tahun sebelumnya semaksimal mungkin. APBD yang telah ditetapkan akan dituangkan dalam keputusan gubernur atau wali kota atau bupati yang berisi penjelasan mengenai keputusan lainnya. Sumber pendapatan daerah. Yang pertama, ada pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah berupa pajak kendaraan, hiburan, reklame, dan lain-lain. Kedua, retribusi daerah seperti biaya parkir, kebersihan, sewa pasar, dan lain-lain. Ketiga, hasil perusahaan daerah seperti tempat wisata. Keempat, pendapatan daerah sah. Yang kedua, ada dana perimbangan berisi bagi hasil pajak, PPh atau PBB. 2. Bagi hasil bukan pajak seperti sumber daya alam. Ketiga, dana alokasi khusus, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Terakhir, dana alokasi umum. Yang ketiga, penerimaan pembiayaan. Terdiri dari penjualan aset, kelebihan anggaran, investasi, pinjaman bank, pinjaman pemerintah pusat, pinjaman otonomi daerah lain, atau pinjaman BUMN atau BUMD. Yang terakhir, lain-lain penerimaan sah terdiri dari hibah, dana darurat, dan pendapatan lain-lain. Jenis-jenis pengeluaran daerah. Pertama, belanja. Belanja operasi seperti pegawai, barang atau jasa, sosial, dan lain-lain. Belanja modal seperti aset-aset. Dan belanja tidak terduga, pengeluaran rutin tidak terkira. Kedua, bagi hasil pendapatan, terdiri dari pajak, retribusi, pendapatan lain-lain. Ketiga, pengeluaran pembiayaan, terdiri dari pembiayaan pinjaman, belanja investasi permanen, atau pinjaman jangka panjang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.